Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video sebelumnya saya mencontohkan merosting kopi Bali ya, Bali Kintamani Tulos untuk espresso. Makanya saya waktu itu menyebut slow roast. Saya sebut kita mau roasting slow roast pada saat itu kan. Sekarang apa sih itu slow roast? Saya akan menjelaskan itu bagian dari teknik roasting. Teknik itu artinya dasar. Jadi sebelum kita melangkah untuk belajar roasting itu penting kita mengetahui teknik ya. Jadi teknik roasting itu ada 3: slow, kompleks, sama fast roast. Kemarin saya menjelaskan roasting slow roast untuk kebutuhan espresso. Sekarang saya sedikit beri penjelasan masalah teknik roasting. Jika slow roast itu berarti kita menahan time waktu kita roasting, kita agak tahan supaya lebih lama. Biasanya slow roast itu 14 sampai 16 menit. Kemarin kita roasting itu sekitar 15 menit 20 detik ya, kurang lebih segitu. Kenapa untuk espresso kita roasting slow roast? Karena di situ kita mencari body dan memaksimalkan zat gula pada si kopi itu. Biasanya ada sukrosa, glukosa. Biasanya ketika kita cupping Arabica, terutama Arabica yang untuk kebutuhan espresso itu dia tekstur body pasti agak tebal. Kedua, aroma si sugar sweet atau gula itu cukup tinggi aromanya. Maka dari itu si biji kopi ini kita teknik roasting slow karena untuk espresso kemarin. Biasanya untuk teman-teman nih, terutama untuk pertama kali belajar roasting, slow itu 14 sampai 16 dan charge-nya juga teman-teman sedikit rendah. Kalau slow itu sekitar 180 derajat sampai 210 derajat. Karena kita ingin kopi ini kita roasting agak lama. Tapi jangan sampai melebihi time roasting kita ini, total time-nya di atas 16 menit. 17 sampai 20 itu sangat bahaya. Itu si biji kopi nanti akan istilahnya becket. Becket itu hampa ya, tidak enak lah becket, atau beraroma asap dia. Seperti smoky, tapi dia cenderung flat aja si rasa kopi itu karena terlalu lama di dalam drum. Biji kopi itu seharusnya 16 sudah kita keluarkan 16 menit. Dia melebihi waktu. Akhirnya si biji kopi terlalu lama berputar di dalam ruang drum, ruang panggang ini. Itu untuk slow roast ya. Dan untuk kompleks roast itu ini yang paling banyak dipakai, kompleks roast. Dia sekitar 11 menit sampai 13 menit. 13 menit 30 detik itu nggak masalah masih untuk si kompleks roast ya. Seperti namanya kompleks, berarti kita memaksimalkan semua elemen rasa dari sweetness si kopi, acidity-nya, hingga bodinya, tekstur semua balance. Dari si biji kopi tersebut mengeluarkan maksimal kompleks rasanya. Kompleks roast sendiri biasanya itu sekitar time ya 11 sampai 13. Charge temperaturnya kalau kompleks tadi 180 ya, jika slow dia 200 sampai 230 untuk kompleks roast. Dan sama untuk memaksimalkan si biji agar rasanya dan fragrance aromanya kompleks, di Maillard usahakan diperpanjang sekitar 2 menit. Jadi si biji kopi ini benar-benar kompleks proses
Maillard dan karamelisasinya juga maksimal. Kami selalu merosting di proses Maillard itu sekitar 2 menit. Jadi perubahan zat gula di karamelisasi hingga first crack-nya pun maksimal. Jangan sampai di bawah 1 menit. Usahakan paling minimal ya 1 menit time-nya. Jika di bawah 1 menit dari Maillard ke first crack ini kompleksitasasi kopi rendah. Dia cukup rendah. Alhasil sweetness, body dan acidity-nya ya kurang maksimal. Nah, untuk penjelasan tadi sampai di kompleks. Selanjutnya ada lagi satu teknik namanya fast roast. Ini fast roast ini berarti sesuai dengan namanya ya, fast, cepat. Kita cukup membutuhkan waktu 8 hingga 10 menit untuk fast roast. Dia tidak terlalu butuh kopi yang kompleks. Memang fast itu membutuhkan hanya biasanya beberapa elemen yang dicari, seperti acidity-nya atau sweetness-nya. Dia tidak terlalu mengejar body. Itu sepanjang yang saya tahu tentang fast roast. Biasanya saya merosting kopi fast roast itu seperti kopi-kopi Jawa Timur ya, daerah Jawa Timur, dan daerah yang sweetness-nya tinggi itu biasanya saya suka Kintamani. Saya agak suka, makanya kadang saya roasting fast roast. Kadang jika teman-teman ingin maksimal, biasanya kan itu untuk kopi filter ya. Kapasitas 3 atau 5 kita roasting harus di bawahnya. Jika 5, saya terkadang roasting 2 kilo atau 3 kilogram agar kita merosting ini fokus ya, karena kita mengejar sweetness dan acidity-nya. Nah, itu untuk fast roast ya. Charge bean-nya awal masuk green bean, kalau fast itu lebih tinggi berarti suhunya lebih tinggi, itu sekitar 220 sampai 250 untuk fast roast. Nah, ini terkadang juga sulit untuk jadi acuan karena melihat beberapa merek-merek mesin roasting teman-teman juga. Jadi memang roaster ini harus berpadu dengan si mesin, harus kita harus dekat dulu dengan si mesin nih, harus mengerti kondisi si mesin ini sudah menyatu nggak sama si roaster. Biasanya kalau sudah paham kendali si mesin, kita enak, kita paham, kita memainkan teknik apapun itu udah biasanya. Dan itu hanya teknik ya, dasar. Berbeda dengan profiling. Nanti kita ada bahasan lagi. Profiling itu seperti medium, light to medium to dark. Kalau kami untuk merosting espresso biasanya profile di medium to dark, slow roast dan medium to dark. Satu lagi burner itu artinya atau power ya, P biasa di dunia roasting disebut P, power. Untuk beberapa teknik berbeda kita memainkan si power tersebut dan airflow-nya, karena power juga sangat berpotensi, dia sangat berperan penting dalam teknik roasting. Selain charge bean, burner juga harus diperhatikan. Untuk slow biasanya kalau bisa teman-teman burnernya itu kondisi medium. Jadi ketika biji masuk medium sampai selesai turn point baru api besar. Kadang saya pakai bypass, tadi saya jelaskan ya di materi sebelumnya. Kita pakai bypass sampai 2 sampai 3 menit. Dan untuk kompleks, si api besar aja nggak apa-apa. Dari charge masuk sampai turn point dia besar.
Nanti first crack biasanya dia mulai kita kecilkan medium. Tapi seperti yang sudah ya, jika mesin kalian merasa powernya besar, usahakan Maillard di 2 menit. Berarti kan mengecilkan api, kita ada sedikit mengecilkan api di proses Maillard dan karamelisasinya. Tapi jika memang roasting plan kalian itu nanti bisa dilihat di Artisan, jika kalian pakai Artisan ya, grafiknya dia bisa mencapai 2 menit dari Maillard, yaitu nggak perlu kecilkan power. Jadi itu bukan patokan resminya untuk roasting slow. Misalnya kita harus kecilkan api, enggak juga. Kadang beberapa mesin memang powernya tidak terlalu besar, jadi dengan api sekian itu bisa maksimal dengan 2 menit menuju first crack. Nah, untuk fast roast, dari charge bean masuk dia sudah besar api, sesuai namanya ya, fast. Kita main power yang benar-benar besar, charge bean-nya besar, power besar apinya, dan biasanya mulai api kita kecilkan ke medium itu first crack. Nah itu kita mulai kan kurvanya sudah kita turunkan di situ. Berbeda dengan slow roast, kita sudah kecilkan sebelumnya. Kalau fast roast kita main besar apinya sampai first crack. Dan untuk kopi-kopi natural, proses-proses dry, natural, honey, teman-teman juga harus berani main airflow ya, karena biasanya kadar air cukup rendah, jadi kulit airnya cukup banyak. Jadi kalian harus bisa berani untuk bermain airflow cukup agak besar. Di yellowingnya pun juga, kalau saya gedein di sini. Dan untuk fast roast ini ya, fast roast memang kopi itu kurang kompleks menurut saya. Dan teman-teman juga hati-hati untuk fast roast ini, jangan sampai di bawah 8 menit. Usahakan 9, kalau saya 9 dan 10. Jangan sampai di bawah 8 menit. Karena kopi nanti hanya matang di luar, bagian dalam tidak matang biasanya. Itu menyebabkan teman-teman suka menemukan rasa vegetal, itu seperti aroma sayur ya. Jika light roast juga dia waktunya terlalu cepat, dan light roast pasti dia vegetal. Ada astringent juga, kadang itu di lidah terasa kering, di sisi-sisi lidah agak gatal untuk astringent. Jadi kopi memang dry karena dalamnya tidak matang, hanya luar saja. Oke, itu sekilas sedikit penjelasan tentang teknik roasting. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, selamat malam.